Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftah alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, masuki bait ke-136 hingga ke-140. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Wa kun, dan jadikanlah seruan untuk meneladani, mengambil sikap dan membentuk kepribadian kama kana khiyarul khalqi, sebagaimana kepribadian orang-orang terbaik dari makhluk. Yang dimaksud di sini adalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan orang-orang soleh. Khiyarul khalqi adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Halifah hilmin, yang bersahabat dengan sifat hilm atau sabar dan lembut. Hilm artinya sabar, tenang atau tidak mudah marah, dan lapang dada dalam menghadapi kebodohan dan gangguan. Ini adalah akhlak agung para nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal qadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Tabi'an lil haqqi, yang selalu mengikuti kebenaran. Maksudnya adalah selalu berpihak pada kebenaran, bukan pada hawa nafsu, kebiasaan atau fanatisme golongan. Al-haq atau kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Seorang yang mengikuti kebenaran akan adil, rendah hati, dan jujur walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Kesimpulan dari bait di atas, bait ini merupakan nasihat etis dan akhlaki agar kita meneladani akhlak orang-orang yang baik, yaitu para nabi dan salihin. Memiliki sifat hilm atau sabar, tenang dan tidak cepat emosi, selalu mengikuti kebenaran, bukan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i min khalaf. Fakullu khairin fittiba'i man salaf, seluruh kebaikan itu terdapat dalam mengikuti orang-orang yang dahulu atau orang-orang terdahulu. Man salaf maksudnya adalah generasi salafus salih, yaitu para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kebaikan dalam akidah, ibadah dan akhlak telah dicontohkan oleh mereka berdasarkan wahyu, ilmu yang lurus dan kesucian niat. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan seluruh keburukan terdapat dalam mengada-ada
dari kalangan orang yang belakangan atau orang yang datangnya belakangan gitulah. Man khalaf Man khalaf artinya orang-orang yang datang belakangan, yang menyimpang dari sunnah, membuat ajaran baru dalam agama atau bid'ah, mengedepankan akal daripada wahyu, menyimpangkan pemahaman agama dari jalan Rasul dan para sahabatnya. Konteks dalil ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzi yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah pada zamanku, yaitu sahabat, kemudian generasi setelah mereka, kemudian setelah mereka, hingga ke tabi'ut tabi'in. 3 generasi itu adalah sebaik-baiknya zaman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kesimpulannya, kebaikan itu terletak dalam ittiba' atau mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti para orang-orang salafus soleh, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sedangkan keburukan terletak dalam ibtidah atau mengada-ngada dalam agama oleh orang-orang yang datang kemudian. Bait ini menjadi seruan untuk berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi bid'ah sebagai jalan selamat dunia akhirat. Wa kullu hadiyin lin nabi qad rajah, fama ubiha if'al wada' ma lam yubah. Wa kullun hadiyi lin nabi qad rajah. Setiap hadiah atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih utama atau lebih rajih, lebih benar. Hadiyun di sini adalah petunjuk cara hidup, kebiasaan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata rajah berarti lebih unggul, lebih benar dan paling patut diikuti. Artinya, seluruh ajaran dan cara hidup Nabi Muhammad SAW adalah yang paling sempurna dan paling utama dibandingkan dengan cara siapapun dalam ibadah, muamalah, akhlak, bahkan dalam hal makan, tidur, dan berpakaian. Fama ubiha if'al wada' ma lam yubah. Maka apa yang diizinkan oleh syariat, lakukanlah dan tinggalkanlah yang tidak diizinkan. Maka apa yang diizinkan oleh syariat menunjukkan kaidah penting dalam syariat, bahwa segala sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak ada dalilnya dalam perkara ibadah, maka tidak boleh dilakukan. Dalam muamalah, hukum asalnya boleh kecuali ada larangan. Dalam ibadah, hukum asalnya terlarang kecuali ada perintah atau dalil. Dalil penguatnya yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang berarti barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak atau mardud. Kesimpulannya, bait ini menegaskan bahwa segala ajaran Nabi adalah paling utama, maka ikutilah apa yang telah beliau ajarkan, baik yang wajib maupun yang mubah, dan tinggalkan apa yang tidak diizinkannya atau tidak dituntunannya, karena itu bukan bagian dari agama. Ini adalah prinsip ittiba', mengikuti sunnah, dan tahjir dan bid'ah dari bid'ah sebagai pelindung kemurnian agama. Mari kita lanjut. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Fatabi'is shaliha mimman salafa,
maka ikutilah orang-orang yang soleh dari generasi salaf atau dari generasi terdahulu. Salaf yang telah diartikan di atas yaitu generasi awal umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka dikenal dengan kesolehannya, keikhlasannya, dan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi SAW. Mengikuti mereka adalah jalan keselamatan, karena mereka lebih dekat dengan sumber agama dan lebih memahami agama dengan jernih. Bebas dari pengaruh hawa nafsu dan bid'ah zaman kemudian. Wajani bil bid'ata mimman khalafa, dan jauhilah bid'ah yang datang dari orang-orang belakangan. Bid'ah adalah setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari syariat, baik dalam akidah, ibadah maupun hal-hal prinsip lain dalam agama. Khalaf adalah orang-orang yang datang kemudian, yaitu setelah generasi salaf. Sebagian dari mereka melakukan penyimpangan. Bait ini mengajak untuk menjauhi bentuk-bentuk agama yang diada-adakan, yang bisa dilakukan oleh orang-orang belakangan. Hadis nabinya sudah disebut juga tadi ya. Yang khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baiknya manusia atau generasi adalah generasi Nabi Muhammad. Lalu setelahnya yaitu tabi'i, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kesimpulan bait ini menanamkan prinsip al-wala' wal bara' dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loyal kepada salafus soleh, berlepas diri dari ahli bid'ah dan penyimpangan. Jika Anda mengajarkan bait ini dalam pengajian, bisa dikembangkan dengan contoh konkret. Maksudnya kita bisa mengambil contoh konkret seperti perbedaan antara ibadah yang ada dalilnya dari salaf. Misal, salat berjamaah, zikir syar'i, dan ibadah yang menyimpang seperti yang tidak ada dalil-dalilnya dalam salat jamaah dan zikir yang syar'i. Hada wa aradullaha fil ikhlasi minar riya'in thumma fil khalasi. Hada, inilah semua yang telah aku sampaikan atau tuliskan, bentuk penutup dari sebuah karya atau nazom atau kitab atau syair sebagai bentuk tawadhu dan penyerahan diri setelah menjelaskan perkara yang berat, yaitu perkara akidah yang kita bahas sekarang ini. Wa arjullaha fil ikhlasi, dan aku mohon kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan. Ikhlas melakukan amal semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, dipuji, atau mendapatkan dunia. Penulis merendahkan diri dan menyandarkan harapan ikhlas itu kepada Allah. Sebab keikhlasan bukan sesuatu yang bisa diciptakan sendiri oleh hamba, melainkan taufik dari Allah. Minar riya'i, yaitu dari riya. Riya yaitu menampakkan amal ibadah agar dilihat orang lain. Salah satu penyakit hati yang membinasakan amal. Tsumma fil khalas, dan juga memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khalas maksudnya keselamatan dari semua keburukan, baik keselamatan di dunia dari subhat dan syahwat, keselamatan di akhirat dari ajab dan kemurkaan Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bait ini adalah doa penutup penuh keikhlasan dari seorang penuntut ilmu atau seorang pengarang kitab, bahwa ilmu tanpa ikhlas bisa menjerumuskan, bahwa amal tanpa bersih dari riya bisa tertolak,
maka wajib memohon keikhlasan dan keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.